Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya khusus untuk kelas 8 semester 1. Kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu. Ya, materi yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang karakter dan bentuk dari bahan lunak. Bahan lunak bisa kita pakai untuk bahan prakarya. Bahan lunak itu bahan yang bisa dipakai atau yang terbuat yang berkarakter lembut, lentur dan gampang untuk dibentuk untuk dijadikan bahan prakarya. Ya, contohnya seperti lilin, parafin, ya. Kemudian ada floor clay, juga ada dia bas, juga bisa gips, juga itu yang berbahan lunak. Jadi nanti akan kita bedakan antara bahan lunak yang alam dengan bahan lunak yang buatan, yang percampuran. Jadi kalau dia bahan lunak yang alami itu langsung terbuat dari bahan alam dan tidak dicampur, cara pembuatannya itu tidak dicampur dengan bahan-bahan buatan. Nah, kalau dia bahan lunak buatan seperti misalnya fiberglass atau gips itu bakal dicampur. Misalnya kalau fiberglass kita harus campur dia dengan katalis. Gips juga harus campur air dulu baru bisa dibentuk. Nanti akan saya jelaskan kelanjutan dari bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Jangan lupa di subscribe dan di like. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Kita lanjut. Kita masuk ke pembagian bahan lunak alam. Ya, kita mulai dari liat. Kita mulai dari tanah liat. Jadi tanah liat itu juga ada bermacam-macam. Ada yang warnanya coklat tua, ada yang warnanya coklat muda, dan ada juga yang berwarna sedikit keabu-abuan. Itu tergantung karakter tanahnya, di mana kita mengambil tanah itu, apakah dia dekat ke gunung ataukah dia masih berada di dataran rendah. Nah, itu beda, karakter tanahnya beda, tapi dia masih sama-sama tanah liat. Dan cara membuatnya harus dicampur dengan air. Kemudian cara pembakarannya. Jadi kalau tanah liat itu harus dibakar untuk membuat dia menjadi keras. Kalau tidak dibakar, dia akan lebih mudah hancur. Itu kalau tanah liat, ya. Ada pembakaran yang sampai 1300 derajat Celcius. Dan ada juga satu pembakaran yang namanya pembakaran biskuit. Kalau pembakaran biskuit itu dia hanya sampai 900 derajat Celcius. Dan hasilnya itu bisa menjadi yang disebut orang dengan porselen dan keramik atau gerabah. Gerabah itu yang bisa dijadikan seperti kendi atau periuk tanah. Nah, itu gerabah gitu ya. Tapi kalau kendi dia sudah dibentuk dan sudah ada seperti yang kita lihat itu seperti gajah-gajahan atau apa itu yang diletakkan orang di meja atau di lemari hias, itu namanya porselen atau keramik. Itu cara pembakarannya sudah mencapai 1300 derajat Celcius. Itu untuk tanah liat. Bahan lunak alam berikutnya adalah kulit. Jadi kulit itu juga warnanya berbeda-beda. Ya, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang berwarna cream, ada juga yang berwarna abu-abu. Tergantung dari hewan yang kita kuliti. Nah, kemudian cara pengolahannya, kalau dia dari bahan alam kulit, dia harus disamak dulu, kemudian harus dikeringkan atau dia harus diolah dulu sedemikian rupa supaya dia menjadi lentur dan gampang untuk dibentuk. Nah, kalau dia dari kulit asli, kalau kita membedakan antara kulit asli dengan yang tidak asli, ada yang sintetis ya kulit itu. Jadi kalau untuk bahan kulit yang asli, dia kalau terbakar akan berbau sate. Nah, itu menandakan itu bahwasanya itu adalah kulit asli. Nah, tapi kalau dia kulitnya adalah kulit yang sintetis gitu ya, dia kalau dibakar dia akan berbau campuran antara plastik atau campuran antara dengan kulit yang asli. Itu sudah tidak berbau sate lagi, udah malah baunya bau plastik gitu ya. Nah, itu kalau yang dia
cara ininya. Dan kulit tidak tahan air. Kulit tidak tahan air. Kalau dia terkena air akan merubah tekstur dari kulit asli tersebut. Bahan lunak alam berikutnya adalah karet. Karet atau bilang apa ya, latex gitu. Nah itu berasal dari getah atau getah pohon ya. Kalau orang di Indonesia bilangnya pohon karet gitu ya. Jadi dari getah nyatu namanya, dari getah nyatu. Nah itu cara pengolahannya, dia disadap dulu atau ditorekan dulu dari pohon itu, kemudian akan mengeluarkan getah nyatu itu. Nah sesudah itu getah itu harus diproses dulu, dimasak dulu untuk membuatnya menjadi lembut dan lentur agar bisa dibentuk untuk dijadikan bahan prakarya. Nah kemudian getah itu bisa dibentuk, sesudah dibentuk dia akan menjadi satu karya. Cara membuatnya bisa dicor, bisa juga dengan dipotong-potong. Nah itu seperti itu untuk getah ya, untuk getah atau karet. Nah itu yang bisa dibuat. Kemudian karet itu atau getah itu kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi keras. Bahan berikutnya atau bahan yang keempat adalah floor clay. Ya, itu terbuat dari tepung yang sudah dilumat sampai kalis, yang sudah dia bisa dibentuk ya, tepung yang dicampur dengan air. Itu floor clay itu dia terbuat dari tepung yang sudah kita adon sampai dia kalis benar, sampai bisa dibentuk. Nah itu bisa dijadikan bahan untuk prakarya bahan lunak gitu ya. Jadi itu cara pewarnaannya juga, dia dicampur air dulu ya supaya bisa dia diadon sehingga kalis. Nah kemudian cara pewarnaannya bisa dengan pewarna makanan, bisa juga dengan pewarna sintetis supaya bisa menghadirkan warna-warna yang cemerlang, warna-warna yang indah. Jadi warna merahnya, warna apa yang akan keluar, walaupun asli itu warna tepung itu adalah putih gitu ya, warna tepung itu putih, tapi sesudah dia kita adon sehingga kalis, kemudian kita masukkan pewarna, boleh pewarna sintetis, boleh pewarna alam atau pewarna makanan, itu dia akan berubah warna dan bisa kita buat dengan warna yang bermacam ragam. Itu floor clay namanya ya, bisa kita bentuk menjadi bentuk untuk bahan prakarya. Kita masuk ke bahan lunak buatan. Yang pertama di situ ada polymer clay dan plasticine. Itu sama ya, hampir sama bahannya. Cuma yang membedakan polymer clay dengan plasticine adalah polymer clay dia campurannya adalah air, dan kalau dia plasticine campurannya adalah minyak. Polymer clay kalau dibentuk sesudah jadi bentuk yang kita inginkan, dia didiamkan, dia akan mengering. Sedangkan plasticine sesudah kita bentuk, kita biarkan, dia akan tetap seperti aslinya, dia tetap akan berminyak dan tidak bisa mengering. Itu bedanya antara polymer clay dan plasticine, tapi dia bahannya hampir sama, cuma pencampurannya saja. Dia bercampur air atau zat kimia yang mengandung air, sedangkan plasticine zat kimia mengandung minyak. Bahan lunak buatan berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass itu bentuknya cair dan dia akan mengeras dan menjadi sangat keras gitu ya, Jadi cara membentuknya atau cara memakainya untuk dijadikan bahan prakarya, itu fiberglass itu dicor atau dicetak ke dalam satu bentuk gitu ya, dicetak dan dicampur dengan yang namanya katalis. Katalis itu dia berbentuk cair dan terbuat dari bahan kimia ya, katalis. Nah jadi dicampurkan 1:1 biasanya, itu dicampurkan antara katalis dengan fiberglass dicampurkan. Nah cara pewarnaan dari fiberglass yang akan kita jadikan bahan untuk prakarya itu, fiberglass itu pada saat dia setengah kering dia bisa dibentuk. Pada saat dia setengah kering bisa dibentuk dan bisa diwarnai. Mau kita masukkan warna apa atau mau kita campur dengan apa. Nah dicampur kemudian ditambahkan katalis, baru dia bisa dicor atau bisa dibentuk, bisa dicetak ya. Nah setelah jadi dia akan mengering dan mengeras gitu ya. Jadi fiberglass itu tidak akan kembali ke bentuk semula, tidak akan menjadi cair dan dia sangat tahan lama. Lunak buatan berikutnya adalah lilin dan parafin ya. Lilin
parafin itu sifatnya atau bentuknya padat, tapi kalau dia dipanaskan dia akan mencair. Nah, cara pengolahannya atau cara pewarnaannya pada saat dia mencair itu kita campurkan warna. Pewarnaannya bisa kita pakai pastel atau krayon, ya, bisa juga dengan pewarna makanan. Itu bisa. Kemudian pada saat dia mencair, nah kita cetak atau kita cor, itu cara pemakaiannya, ya. Sesudah dia mencair, kita cetak atau kita cor, kita bentuk, mau kita bentuk seperti apa, dengan cetakan yang seperti apa. Nah itu. Nah, lilin dan parafin itu juga bisa sering dibuat orang menjadi aromaterapi, gitu ya. Jadi pada saat dia dibakar, pada saat dia dicairkan itu bisa dicampurkan minyak aromaterapi. Kemudian dibentuk, kita mau bentuk dia lilin seperti apa, yang seperti orang misalnya sekarang ini, kalau misalnya dia mau aromaterapi mau apa, itu kan mereka sudah bentuknya menjadi lilin yang kecil-kecil. Nah, kemudian pada saat dibakar, aroma itu akan keluar. Kalau kita masukkan di aroma bunga mawar, maka pada saat lilin itu dibakar, maka akan menjadi aroma bunga mawar tadi keluar, gitu ya, menjadi aromaterapi untuk kita, gitu ya, itu lilin. Nah, kemudian sesudah dia dibentuk, dia akan menjadi keras. Dan pada saat dia dibakar kembali atau dijadikan lilin seperti kita pakai itu, dia akan mencair dan habis. Nah, lilin yang sudah mencair atau lilin yang sudah mengeras, sudah tidak berbentuk lilin lagi, itu bisa kita masak kembali, bisa kita jadikan bahan untuk membuat lilin kembali. Bahan lunak buatan berikutnya adalah gips. Gips itu berbentuk tepung, ya, atau dia berbentuk butiran, ya. Dan cara pemakaiannya dia harus dicampur dengan air, diaduk menjadi satu sehingga kental, ya, bukan menjadi cair tapi menjadi kental. Nah, sesudah dia kental, dia harus dicetak atau dicor. Nah, cara pewarnaan dari gips adalah sesudah dia menjadi bahan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita buat dia menjadi patung, sesudah dia menjadi patung baru bisa kita warnai. Itu kalau gips, ya. Dan gips itu rentan rusak. Gips itu gampang hancur, gampang pecah, ya. Jadi kalau kita pakai bahan dasar gips itu harus super hati-hati, ya. Super hati-hati mengerjakannya, karena begitu kita bentuk dia bisa pecah, retak. Maka kita harus ulang lagi, kita harus buat dia lagi, mencairkan dia lagi, kentalkan dia lagi, baru kita cetak ulang. Jadi agak sedikit repot lah kalau misalnya untuk gips, ya. Yang terakhir adalah sabun. Ya, sabun. Boleh sabun mandi, sabun cuci, tapi dia yang berbentuk padat. Ya, yang berbentuk padat. Jadi begitu kita beli misalnya ada sabun mandi, ya, saya nggak akan sebut merek di sini. Sabun mandi kan ada bentuknya sekarang macam-macam, ya. Sabun mandi itu ada yang dia berbentuk oval, ada yang berbentuk petak, ada yang berbentuk bulat, sekarang bermacam model dan aroma, ya. Dia sudah mengandung aroma sendiri kalau sabun itu. Nah, jadi begitu kita pakai itu sabun, kita langsung bisa membuatnya, mau dijadikan bunga bisa, mau dijadikan asbak rokok bisa, mau dijadikan apa saja bisa, ya, karena dia sudah berbentuk padat, gitu ya. Kita bisa mengikuti tekstur dari sabun tersebut, gitu ya. Jadi sudah kita bentuk, dia mau kita warnai lagi boleh nggak kita warnai juga, karena sabun itu sudah berwarna duluan, gitu ya. Itu yang terakhir adalah sabun. Demikianlah tadi materi kita tentang karakter dan jenis bahan prakarya, bahan lunak buatan dan bahan lunak alam yang sudah kita jelaskan dari awal hingga ke akhir. Jadi untuk anak-anak ibu, kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Kita sudah sediakan kolom komentar di bawah. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya di situ. Dan jangan lupa juga sekalian di subscribe dan di like untuk kamu bisa mendapatkan video-video berikutnya dari saya jika ada nanti video yang akan kita buat yang terbaru. Jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Jadi untuk anak-anak ibu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat, tetap sehat, dan salam sehat selalu.